Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi metode Welford. Nah, sebelum masuk ke pembahasan apa itu metode Welford dan sebagainya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Asip Kasipul Kurob, saya sendiri Ferdi Firmansyah, ada Aida Rahadatul Aizi, ada Elviana Saputri, dan juga ada Disa Nursanti. Nah, langsung mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi. Apa itu metode Welford? Definisinya yaitu metode Welford adalah metode satu langkah dalam kurung one pass atau bisa juga dikatakan metode dengan jalur tunggal yang dapat digunakan untuk menghitung varians. Nah, metode ini juga dapat menghitung varians dalam sekali jalan menggunakan suatu algoritma. Nah, selanjutnya ada sejarah atau latar belakang metode ini pertama kali diusulkan oleh B.P. Welford pada tahun 1962 dan dijelaskan oleh Donald Knuth dalam magnum opusnya. Kemudian John D. Cook menemukan keakuratan metode ini sebanding dengan akurasi metode dua lintasan yang diturunkan langsung dari definisinya. Oke, dalam video sebelumnya sudah dijelaskan tentang metode Welford. Metode ini didapatkan dari penurunan dengan melihat perbedaan antara jumlah selisih kuadrat untuk sampel N dan N-1. Dapat dilihat S kuadrat N min S kuadrat N-1. Di bawah terdapat rumus dari S kuadrat N di lingkaran pertama. Rumus dari S kuadrat N sama dengan 1 per N-1 sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar N dipangkatkan 2. Kemudian yang di lingkaran kedua bawah adalah rumus dari S kuadrat N-1. S kuadrat N-1 rumusnya yaitu 1 per N-1 min 1 sigma I sama dengan 1 sampai N-1 XI min X bar N dipangkatkan 2. Maka didapatkan persamaan N-1 S kuadrat N dikurang N-2 S kuadrat N-1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar N dipangkatkan 2 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N-1 XI min X bar N-1 dipangkatkan 2. Kemudian penjabarannya dapat Anda lihat sendiri dan didapatkan hasil Xn min X bar N dikali Xn min X bar N min 1. Dengan menggunakan rumus rekursif di mana Mn sama dengan Sn min Sn min 1 dan Sn sama dengan Sn min 1 min Mn, maka Sn sama dengan Sn min 1 min Xn min X bar N dikali Xn min X bar N min 1. Sehingga kita memperoleh rumus varians yaitu sigma kuadrat N sama dengan Sn per N min 1. Metode Welford memiliki kelebihan, diantaranya yang pertama, berguna untuk menghitung varians dalam satu langkah. Misalkan, data dikumpulkan tanpa penyimpanan yang cukup untuk menyimpan setiap nilai. Yang kedua, memberikan perakiraan yang akurat untuk min dan varians tanpa menyimpan banyak data, ataupun bisa untuk menghemat biaya akses memori. Yang ketiga, lebih stabil secara numerik daripada metode standar. Selanjutnya kita akan membahas contoh coding Python. Misal kita akan menggenerate data sampel untuk studi kasus sebanyak 1 juta data yang berdistribusi uniform 0,1, kemudian setiap elemennya akan ditambahkan dengan 10 pangkat 12. Pertama, kita akan definisikan fungsi untuk menghitung signifikan digit, yaitu sebagai berikut. Signifikan digit digunakan untuk mengetahui seberapa baik akurasi
suatu pendekatan numerik di mana ketika nilai n-nya besar maka akan semakin baik. Kemudian ketika kita akan memunculkan suatu nilai random, maka biasakan kita menggunakan seed. Di sini kita menggunakan seed-nya 88, berarti X sama dengan untuk memunculkan nilai random berdistribusi uniform dari 0 sampai 1 sebanyak 10 kali. Dan Y sama dengan X plus 1, kita akan menampilkan X0, X dan Y. X0 berarti adalah elemen pertama dari X, yaitu 0,6475 sekian, dan X merupakan array yang berjumlah 10 data random dimulai dari 0,64 sekian, diakhiri dengan 0,45 sekian, dan Y merupakan array X ditambah 1. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata X dan variansi X menggunakan modul NumPy. Sehingga didapatkan sampel main-nya itu adalah 1 triliun, 5, dan untuk sampel variansinya 0,083. Setelah dibaca-baca kembali, ternyata untuk default NumPy sendiri untuk variansi itu untuk populasi, bukan untuk sampel, sehingga kita harus mendefinisikan ulang untuk variansinya. Berarti real main sama dengan nv.mainX, dan untuk real var sama dengan nv.varX, dan tambahkan parameternya 1, berarti ddop sama dengan 1, sehingga didapatkan sampel mainnya adalah 1 triliun, 5, dan untuk sampel variansinya 0,083. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui formula awal rata-rata dan variansi sampel yaitu sebagai berikut, sehingga akan terjadi naive to pass atau dua looping dalam satu program. Looping yang pertama akan mencari nilai rata-rata sampel, kemudian kita print signifikan digitnya, dan looping kedua akan mencari nilai variansi sampel dan kita print nilai signifikan digitnya. Untuk signifikan digit rata-rata nilainya sangat baik, yaitu 12, dan untuk signifikan digit variansi sama dengan 0. Ini merupakan cancellation error karena X-nya, karena setiap elemennya ditambahkan dengan 1 triliun, sedangkan rata-ratanya sekitar 1 triliun, sehingga terjadi error. Karena cancellation error terjadi ketika dua floating point berdekatan lalu kita lakukan pengurangan. Kemudian kita berpikir bahwa untuk lebih menyederhanakan dari bentuk variansi sampel, sehingga didapatkan S kuadrat sama dengan sigma dari XI kuadrat min N X bar kuadrat dibagi N min 1, sehingga bisa menjadi one pass. Kita generate ulang dengan XI adalah sum dan sum key adalah XI kuadrat, sehingga kita print signifikan digitnya didapatkan yaitu minus 14. Itu sangat buruk sekali karena ketika suatu rumus elegan atau terlihat simple itu tidak cocok untuk data yang banyak, tetapi jika rumusnya sangat elegan itu cocoknya untuk data yang kecil-kecil saja. Kemudian kita menggunakan solusi menggunakan sifat statistika yaitu shifted variance, yaitu menggeser, karena shifted variance ketika suatu data ditranslasikan maka variansi tidak akan berubah. Maka kita akan gunakan formula awal variansi sampel, tetapi kita menggunakan shifting. Di sini kita generate ulang X adalah nilai random yang berdistribusi uniform dari 0 sampai 1 berjumlah 1 juta ditambah 10 pangkat 12. Kemudian X-nya kita definisikan lagi X min 10 pangkat 12, yaitu shiftingnya tersebut, yaitu menggeser menjadi ke nilai 0, sehingga di sini terjadi looping pertama untuk mencari nilai dari
rata-rata yang kedua untuk mencari nilai variansi, sehingga kita print signifikan digitnya didapatkan signifikan digitnya itu 2. Ini merupakan cukup baik, tetapi ini merupakan naive to pass, yaitu dual looping dalam satu program, sehingga ketika datanya besar maka itu akan membuat lebih lama untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir kita akan menggunakan metode Welford yang rumusnya telah dijabarkan tadi, maka akan didapatkan ketika print signifikan digitnya sama dengan 2. Metode ini cukup baik digunakan karena pada metode ini hanya melakukan satu tunggal, berarti one pass, sehingga metode ini lebih baik digunakan daripada metode lainnya. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan yaitu metode Welford adalah sebuah algoritma yang bisa digunakan untuk menghitung mean dan variance sekali pada awalnya. Metode ini didapat dari penurunan dengan melihat perbedaan antara jumlah selisih kuadrat untuk sampel n dan n-1, yaitu S kuadrat n dikurang S kuadrat n-1. Jika kita masukkan rumusnya akan menjadi n-1 S kuadrat n dikurang n-2 S kuadrat n-1. Dengan melakukan penurunan rumus akan diperoleh xn dikurang x bar n dikali xn dikurang x bar n-1.